Saya punya kenalan, usianya sudah 75 tahun. Saat kami minum teh bersama baru-baru ini, dia tiba-tiba bergumam pelan, "Kirin, waktu muda dulu saya pusing memikirkan banyak hal, tapi kalau dipikir sekarang, rasanya konyol sekali. Ya, memikirkan bagaimana pandangan orang lain, apakah terlihat hebat atau tidak. Saya hidup hanya habis memikirkan hal-hal semacam itu. Tapi, setelah menua, saya sadar bahwa semua itu ternyata tidak penting sama sekali." Cerita ini mungkin ada gunanya bagi kalian yang sedang menjalani hidup saat ini. Mari kita bicarakan hal-hal yang menurut para senior kehidupan ini akhirnya tidak penting sama sekali. Membandingkan diri dengan orang lain itu benar-benar hal yang tidak ada artinya. Begitu kata mereka semua. Waktu muda, melihat teman sekelas sukses atau hidup mewah, kita jadi membandingkan diri dengan hal-hal itu, lalu merasa cemas atau dada sesak karena rasa rendah diri. Tapi, jalan yang harus ditempuh dan kecepatan setiap orang itu berbeda. Titik awal dan tujuannya saja sudah beda bagi setiap orang. Teman saya yang usianya lewat 70 tahun mengatakan hal menarik. Dia bilang, belum lama ini dia bertemu dengan orang yang dulu sangat dia kagumi. Setelah puluhan tahun tidak bertemu, mereka bernostalgia. Ternyata, orang itu pun memendam penderitaan dan pergulatan batin yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Di balik kehidupan yang terlihat berkilauan, ternyata ada bayang-bayang gelapnya, begitu pikirnya saat itu. Selama ini saya hanya sibuk melihat rumput tetangga sampai lupa menyiram kebun sendiri. Energi yang dipakai untuk membandingkan itu, andai dipakai untuk diri sendiri, mungkin hasilnya akan jauh berbeda. Kalau hidup sudah mendekati akhir, siapa yang sukses, sampai mana sudah tidak ada hubungannya, karena kita akan segera mati dan uang tidak bisa dibawa ke surga, bukan? Jadi, bersaing atau merasa iri dengan orang lain itu sungguh hal yang sia-sia. Hal ini selalu dikatakan oleh mereka yang sudah sampai di usia senja. Penilaian orang lain itu, kalau mulai dipikirkan, tidak ada habisnya. Banyak orang berusaha terlalu keras menjadi orang baik demi memenuhi harapan orang lain, bukan? Tapi, meski Anda mengorbankan diri dan menjaga perasaan orang lain sampai segininya, orang lain tidak akan bertanggung jawab atas hidup Anda. Seorang kenalan berusia 70-an bilang sambil minum teh, "Dulu saya selalu menahan perasaan sendiri karena ingin dipandang baik. Tapi suatu hari, saat melamun menunggu kereta di peron, dia sadar, ternyata tidak ada yang melihat saya. Saat itu, beban di pundaknya rasanya jatuh begitu saja. Kekhawatiran tentang apa yang dipikirkan orang lain ternyata cuma ilusi yang dia buat sendiri di kepalanya. Sejak sadar hal itu, hidupnya jadi jauh lebih tenang," katanya sambil tersenyum. Tentu saja, kita tidak bisa sama sekali tidak peduli lingkungan sekitar. Tapi, secukupnya saja. Sisanya, pilihlah jalan yang membuat Anda bahagia. Itu sudah cukup. Lalu, ada cerita bahwa kesenangan itu bukan sesuatu yang harus disimpan untuk masa depan. Kita sering menunda hal yang ingin dilakukan dengan alasan nanti jadi hiburan kalau sudah tua. Tapi saat waktunya tiba, seringkali tubuh dan semangat kita sudah tidak mendukung. Seorang senior kehidupan pernah bergumam, hobi itu paling baik dilakukan saat kita masih bisa melakukannya. Waktu muda dia ingin pergi jalan-jalan jauh tapi ditunda terus dengan alasan suatu saat nanti, sampai akhirnya saat pensiun, fisiknya sudah tidak kuat lagi untuk bepergian jauh. Orang itu belajar dari penyesalan tersebut dan kini menjadikan jalan-jalan di sekitar rumah sebagai hobi barunya. Jadi, waktu yang singkat pun tidak masalah. Misalnya, hanya beberapa jam di akhir pekan. Kalau ada hal yang menarik hati Anda sekarang, nikmatilah. Kegembiraan yang dirasakan sekarang jauh lebih memperkaya hati daripada kesenangan yang disimpan-simpan. Hubungan antar manusia itu menarik. Ya, kita sering berpikir harus bersikap benar sebagai orang dewasa agar tidak merusak suasana, bukan? Tapi hubungan yang isinya cuma basa-basi karena terlalu menjaga perasaan begitu, rasanya hampa, bukan? Saya juga dulu pernah menyembunyikan perasaan asli demi menjaga perasaan orang sekitar. Tapi tiba-tiba, saya sadar. Hubungan yang dipertahankan hanya di permukaan seperti itu, seiring waktu berlalu hampir tidak ada yang tersisa. Lalu saya berpikir, sudahlah, jujur saja pada diri sendiri, dibenci juga tidak apa-apa. Anehnya, bukannya hancur, hubungan justru jadi lebih dalam dengan lawan bicara. Mungkin ketulusan kata-kata apa adanya lebih bernilai daripada kesopanan yang formal. Kalian juga, hiduplah dengan jujur pada diri sendiri. Hubungan manusia yang tidak bisa bertahan kalau kita tidak berpura-pura, tidak ada pun tidak masalah. Menjadi diri sendiri, apa adanya,
justru akan membangun hubungan sejati yang membekas di hati. Waktu tidak akan menunggu kenyamanan kita. Kita sering bilang lain kali saja karena sekarang sibuk, tapi lain kali itu bisa jadi tidak akan pernah datang selamanya. Ada seseorang yang waktu muda sering menolak ajakan liburan temannya berkali-kali karena alasan pekerjaan. Tapi suatu hari, temannya sakit dan masuk rumah sakit, lalu dia diberitahu bahwa mereka sudah tidak bisa pergi bersama lagi. Pekerjaan bisa digantikan orang lain, tapi kenangan bersama teman ini hanya bisa dibuat saat itu juga. Dia sangat menyesal. Jadi, jika sekarang ada orang yang mengajak Anda, atau ada tempat yang ingin dikunjungi, tolong hargailah kesempatan itu. Meski ada pengganti untuk pekerjaan, pengganti kenangan hidup Anda tidak ada dimanapun. Selanjutnya cerita tentang barang-barang. Waktu muda, jam tangan mahal atau tas bermerek terasa seperti bukti orang dewasa yang sukses. Saya juga dulu pernah membeli barang karena memikirkan pandangan orang lain. Tapi setelah bertahun-tahun, saat melihat barang yang tersisa di tangan, saya sadar ternyata bukan barang bermerek mahal, melainkan barang yang benar-benar saya sukai dan pakai. Barang yang dibeli untuk pamer kepada orang lain biasanya cepat membosankan, tapi barang yang bisa dicintai dengan tulus tidak akan pernah membosankan. Sudah tua masih bergaya pun tidak ada gunanya. Jadi saat memilih barang, jangan karena ingin dilihat orang, tapi cobalah memilih hanya berdasarkan apakah Anda menginginkannya atau tidak. Memasang gengsi itu rasanya hampa. Soal latar belakang pendidikan atau promosi jabatan, saya mengerti perasaan terikat pada hal itu. Tapi, begitu pensiun, jabatan yang tertulis di kartu nama itu akan hilang dalam sekejap. Belum lama ini saya bertemu seseorang di pintu masuk stasiun. Dia mantan manajer perusahaan besar yang sudah pensiun sekitar setengah tahun. Dia bertemu mantan bawahannya dan mengobrol sebentar. Si bawahan menyapa, "Pak manajer, apa kabar?" Tapi detik berikutnya dia tersadar. "Ah, saya bukan manajer lagi." Dia bilang rasanya seperti separuh dirinya hilang, karena selama ini dia benar-benar menganggap jabatan itu adalah dirinya sendiri. Tapi, beberapa waktu setelah itu, dia pergi membantu persiapan festival musim panas di kampungnya. Lalu, seorang nenek tetangga tersenyum dan bilang selalu terima kasih ya padanya. Saat itu, dadanya terasa hangat secara misterius. Riwayat karir yang hebat itu kalau sudah pensiun cuma jadi cerita masa lalu. Tapi ingatan tentang berbuat baik pada orang lain atau rasa terima kasih, hal-hal seperti itu akan terus tertinggal di dalam hati. Yang penting bukan dengan jabatan apa Anda hidup, tapi bagaimana Anda berhubungan dengan orang lain. Itu saja. Pada akhirnya, yang tertinggal di hati orang hanyalah kehangatan Anda. Itu saja. Saya sudah bicara panjang lebar. Baik yang muda maupun yang tua, kita masih punya kemungkinan untuk hidup lebih ringan mulai dari sekarang. Jadi, bagaimana kalau kita lepaskan satu persatu hal yang mengikat diri kita saat ini? Pergaulan yang membebani atau gengsi, hal-hal semacam itu ternyata kalau hilang pun kita tidak akan susah. Kekayaan sejati mungkin tersembunyi dalam keseharian biasa yang dijalani dengan hati tenang. Beberapa puluh tahun lagi, pasti akan datang hari di mana kalian bisa tertawa dan berkata, ternyata masalah waktu itu semuanya tidak penting sama sekali.